Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah tewas dalam serangan Israel pada Jumat 27 September 2024. Kematian Hasan Nasrallah ini sudah pasti menjadi pukulan hebat bagi Hizbullah. Hizbullah tentu tak tinggal diam. Kelompok yang didukung Iran ini terang-terangan akan membalas kematian sang pemimpin. Apalagi situasi ini kian diperburuk dengan tewasnya Komandan Front Selatan Hizbullah seperti Ali Karki dan beberapa komandan lainnya. Sejauh mana kemampuan Hizbullah dalam menghadapi serangan Israel kini mulai dipertanyakan. Padahal kelompok ini disebut-sebut memiliki segudang persenjataan yang terbilang mumpuni jika digunakan untuk berperang melawan Israel. Lantas, apa saja persenjataan Hizbullah tersebut dan bagaimana respon mereka dalam menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Israel? Jangan kemana-mana, duduk di tempat, kita bahas bersama saya, Wiyuda Beta, di Brigade edisi kali ini. Seperti yang udah disinggung di awal tadi, Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah dalam 32 tahun terakhir, tewas dalam serangan udara Israel di Beirut. Rencana ini sebelumnya memang sudah diatur oleh militer Israel untuk menargetkan markas Hizbullah sekaligus membunuh Hasan Nasrallah. Ya, bener aja. Pada Jumat 27 September 2024, Hizbullah mengonfirmasi kematian Nasrallah setelah spekulasi selama berjam-jam. Menurut data Kementerian Kesehatan Libanon, sedikitnya 11 orang tewas dan 108 lainnya terluka dalam serangan Israel tersebut. Media Israel mengungkapkan sekitar 85 bom yang disebut sebagai bunker blaster digunakan Israel dalam serangannya saat itu. Israel lalu merasa di atas angin setelah mengklaim berhasil menewaskan Hasan Nasrallah. Tel Aviv bahkan sesumbar bahwa mereka sudah meraih kemenangan besar atas Hizbullah. Tapi Hizbullah tentu nggak akan membiarkan begitu saja klaim kemenangan Israel tersebut. Hizbullah secara tegas menyebut pihaknya pasti akan membalas dendam kematian Hasan Nasrallah. Reaksi Hizbullah atas kematian Nasrallah diprediksi akan memicu serangkaian aksi balas dendam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengonfirmasi kematian Nasrallah, Hizbullah meluncurkan sejumlah serangan roket ke Israel Utara. Hizbullah juga menyatakan telah meluncurkan rudal jarak jauh dari Libanon ke arah Yerusalem pada Sabtu 28 September 2024. Israel kemudian mengonfirmasi sirene berbunyi di Yerusalem setelah peluncuran tersebut. Meskipun serangan Hizbullah tak sepadan dengan apa yang dilakukan Israel, namun Hizbullah disebut-sebut masih menyimpan persenjataan yang besar. Hizbullah yang terlibat konflik dengan Israel setahun belakangan ini mengaku baru menggunakan sebagian kecil dari senjata mereka. Kelompok yang didukung Iran ini dikenal sebagai kelompok non-negara dengan persenjataan paling lengkap di dunia. Nah, menurut CIA World Factbook, Hizbullah memiliki lebih dari 150.000 roket dan rudal. Bahkan Hizbullah sendiri nih mengatakan mereka punya roket dan rudal yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak segudang persenjataan Hizbullah. Analis militer memperkirakan Hizbullah punya sekitar 30.000 sampai 50.000 tentara. Namun pada awal 2024 ini, Hizbullah mengklaim bahwa mereka punya 100.000 pejuang dan anggota cadangan. Dari segi persenjataan, kelompok Hizbullah bisa menyerang seluruh wilayah Israel lantaran memiliki rudal dengan jangkauan hingga 500 km.
Namun rudal itu harus melewati sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome agar bisa menyebabkan kerusakan. Di sisi lain, Hizbullah juga punya persediaan roket dengan hasil modifikasi terhadap Katyusha yang bisa menjangkau jarak 4 hingga 40 km. Katyusha sendiri pertama kali dibuat oleh Uni Soviet, tapi sejumlah pihak telah berhasil melakukan modifikasi dan membuat Katyusha versi mereka sendiri. Dalam hal ini, Hizbullah memperoleh Katyusha dari Iran dan Suriah. Kemudian roket lain yang dimiliki Hizbullah adalah Falak 1 yang memiliki jangkauan 10 hingga 11 km. Terus ada juga Fajr 5 berjangkauan 75 km dan Khaibar 1 dengan jangkauan 100 km. Semua roket itu merupakan buatan Iran, tapi ada satu nih, roket buatan Cina yang dimiliki Hizbullah, yaitu roket tipe 81 yang memiliki jangkauan hingga 20,5 km. Tak sampai di situ, Hizbullah juga punya rudal balistik yaitu Zelzal 1 yang punya daya jangkau 125 hingga 160 km. Lalu Fateh dengan jangkauan 250 hingga 300 km dan Scud BCD yang bisa menjangkau jarak 300 hingga 500 km. Nah, dua rudal yang pertama itu tadi buatan Iran, sementara Scud diperoleh Hizbullah dari Suriah. Koleksi rudal lain kelompok tersebut adalah Shahin 1 buatan Pakistan yang memiliki jangkauan 13 km. Segudang senjata Hizbullah tersebut agaknya akan terus digunakan menyusul makin terbukanya perang antara Israel dan Hizbullah. Terbaru pada Selasa 1 Oktober 2024, IDF memulai serangan darat mereka ke arah Lebanon Selatan. Serangan darat Israel seolah menandai kalau negara itu tak berniat untuk mengendurkan tensi meski mereka telah menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Militer Israel melaporkan bahwa mereka telah melancarkan serangan darat secara terbatas menuju desa-desa di Lebanon Selatan. IDF diketahui telah mengirim pasukan ke 98 yang telah bertempur dengan sengit di Gaza. Kemudian Israel juga mengirim brigade bersenjata ke-7 berisi pasukan terlatih sebanyak 12.000 hingga 14.000 pasukan elit. Kehadiran mereka juga dilengkapi oleh lusinan tank dan kendaraan artileri. Per 1 Oktober 2024 ada sejumlah serangan yang telah dilakukan Israel. Pertama, Israel menyerang kamp Ain al-Hilweh di Sidon, Lebanon Selatan untuk menargetkan salah satu pemimpin Al-Aqsa, Munir al-Makdah. Kedua, Israel mengebom sebuah rumah di Daudia di Lebanon dan menewaskan 10 orang. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa Israel masih terus menggempur Hizbullah di Lebanon meski Hassan Nasrallah sudah meninggal dunia? Ternyata setidaknya ada 3 alasan mengapa Israel masih kekeh menyerang Hizbullah di Lebanon Selatan. Alasan pertama, menurut mereka serangan itu dilakukan untuk mengembalikan penduduk Israel ke utara dengan selamat. Kedua, untuk mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Dan ketiga, mendesak Hizbullah supaya mundur sesuai dengan resolusi PBB yang diajukan Amerika Serikat pada 2006. Resolusi itu yakni penarikan mundur pasukan Hizbullah sejauh 30 km dari perbatasan Lebanon Israel. Ya, panasnya situasi di Timur Tengah ini semakin diperburuk dengan tewasnya pemimpin-pemimpin Hizbullah, salah satunya yakni Hassan Nasrallah. Kemungkinan perang terbuka antara Israel dan Hizbullah juga diprediksi akan semakin meningkat dan dikhawatirkan dapat menciptakan eskalasi perang regional yang makin meluas. Israel juga makin percaya diri
setelah merasa berhasil memenangkan upaya-upaya di medan perang melawan Hizbullah dan Hamas. Gimana menurut kalian? Apakah perang Israel di Timur Tengah akan masuk ke dalam babak baru? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, segini dulu perkembangan terkait situasi perang Israel dan Hizbullah di Lebanon. Bersama saya Wiyuda Beta, kita ketemu lagi di Brigade edisi berikutnya ya. Bye.